Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Arda Putri Winata, saya pustakawan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam sesi ini kita akan membahas secara singkat tentang hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh penulis yang ingin mensubmit artikel bereputasi. Kita akan membahas tentang pemilihan jurnal yang tepat, persiapan artikel serta tips dan trik untuk memaksimalkan peluang sukses Anda dalam proses publikasi. Oke, pada slide satu ini kita akan bahas cara memilih jurnal bereputasi untuk publikasi ilmiah Anda dalam jurnal bereputasi. Bagaimana mempersiapkan artikel yang baik serta strategi untuk meningkatkan peluang agar artikel Anda diterima oleh jurnal tersebut. Pada slide ini kita akan bahas tentang relevansi topik. Pastikan jurnal tersebut memiliki ruang lingkup yang sesuai dengan topik penelitian Anda. Tinjau dengan cermat deskripsi jurnal, fokus, dan ruang lingkupnya untuk memastikan kesesuaiannya. Kemudian, tinjau faktor-faktor seperti faktor dampak indeksasi dalam basis data ilmiah yang relevan, serta reputasi dan pengakuan dalam komunitas ilmiah. Kemudian yang ketiga, perhatikan kualitas penyuntingan jurnal, termasuk proses peer review, transparansi editorial, dan reputasi para penyuntingnya. Kemudian juga perhatikan estimasi waktu yang diperlukan untuk proses review dan publikasi artikel Anda setelah dikirimkan ke jurnal. Jurnal dengan proses review yang cepat dan publikasi yang teratur dapat menjadi pilihan yang lebih baik, terutama jika Anda memiliki keterbatasan waktu tertentu. Kemudian perhatikan biaya publikasi jika ada yang dikenakan oleh jurnal tersebut. Beberapa jurnal mungkin meminta biaya publikasi tambahan selain biaya artikel atau EPC. Pastikan untuk mempertimbangkan ketersediaan dana untuk menutupi biaya tersebut. Dan perhatikan juga apakah jurnal tersebut menerapkan model akses terbuka dan lisensi yang memungkinkan penyebaran dan penggunaan kembali karya Anda dengan lebih luas. Lisensi Creative Commons misalnya dapat memberikan fleksibilitas dalam penggunaan kembali artikel Anda. Tinjau apakah jurnal tersebut diindeks dalam basis data ilmiah yang relevan dan memiliki visibilitas yang baik dalam komunitas ilmiah. Jurnal yang diindeks dengan baik cenderung memiliki audiens yang lebih luas dan dapat meningkatkan citra artikel Anda. Kemudian perhatikan ketentuan hak cipta yang diberlakukan oleh jurnal tersebut. Beberapa jurnal mungkin meminta penulis untuk mentransfer hak cipta penuh kepada penerbit, sementara yang lain mungkin meminta penulis untuk tetap mempertahankan sebagian dari hak cipta mereka. Kemudian, pemanfaatan Science Technology Index atau SINTA sebagai alat untuk milih jurnal nasional bereputasi adalah langkah yang penting bagi para peneliti, akademisi, dan institusi pendidikan tinggi di Indonesia. SINTA merupakan sistem yang dirancang oleh Kementerian Ristek Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk mengukur kinerja ilmiah dosen, peneliti, dan institusi. Dengan memanfaatkan SINTA, pengguna dapat dengan mudah menemukan jurnal-jurnal yang terakreditasi dan memiliki reputasi baik di tingkat nasional. Masuk kepada laman SINTA pada link yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua, pada menu sources pilih menu jurnal. Kemudian setelah itu pilih kategori jurnal mulai dari SINTA 1 sampai dengan SINTA 6. Semua jurnal yang telah terdaftar berarti sudah terakreditasi, hanya peringkatnya saja yang berbeda. Jurnal yang berada pada kategori SINTA 1 merupakan jurnal yang terakreditasi yang paling bereputasi. Sebagian di antaranya juga terindeks Scopus. Kemudian cari jurnal berdasarkan nama yang diperkirakan memiliki ruang lingkup sesuai dengan topik artikel yang akan dipublikasikan. Kemudian klik pada nama jurnal untuk melihat profil jurnal. Kemudian buka laman jurnal, klik tombol website pada laman profil jurnal di bawah cover, kemudian klik menu website untuk diarahkan pada laman utama jurnal. Pelajari lebih lanjut mengenai profil jurnal yang tersedia pada laman jurnal seperti ruang lingkup, indeksasi, biaya penerbitan, sampel artikel, dan author guide. Lakukan hal yang sama pada jurnal-jurnal lain yang sebidang yang akan dijadikan jurnal target untuk publikasi. Tentukan satu jurnal yang memiliki ruang lingkup sesuai dengan topik penelitian. Kemudian pemanfaatan SGI atau SGR sebagai alat memilih jurnal internasional bereputasi adalah langkah krusial bagi para peneliti yang ingin menempatkan karya-karya mereka di kancah global. SGR adalah salah satu metrik yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas jurnal ilmiah berdasarkan dampak dan pengaruhnya dalam komunitas akademis internasional. Kunjungi lamannya pada link yang sudah tertera, kemudian di halaman utama situs web temukan dan klik opsi Journals
yang biasanya terletak di bagian atas pada menu navigasi utama. Anda akan dibawa ke halaman pencarian jurnal. Di sini Anda dapat menggunakan berbagai filter dan opsi pencarian jurnal untuk menemukan jurnal yang sesuai dengan topik penelitian Anda. Beberapa opsi pencarian yang tersedia meliputi pencarian berdasarkan kata kunci. Ketikkan kata kunci atau frase terkait dengan topik penelitian Anda di kotak pencarian dan tekan tombol search. Pencarian berdasarkan kategori atau bidang ilmu. Gunakan filter kategori atau bidang ilmu yang tersedia untuk menjaring jurnal-jurnal berdasarkan disiplin ilmu tertentu. Pencarian berdasarkan wilayah dapat Anda lakukan jika Anda tertarik dengan jurnal-jurnal yang berasal dari negara atau wilayah tertentu. Anda dapat menggunakan filter ini berdasarkan indeks SJR. Anda juga dapat memilih untuk menyaring jurnal-jurnal berdasarkan peringkat SJR untuk menemukan jurnal-jurnal yang memiliki dampak ilmiah yang lebih tinggi. Kemudian mencari penerbit yang benar-benar masih terindeks Scopus misalnya dengan mengunjungi laman yang sudah tertera. Kemudian pilih salah satu jurnal, tinjau hasil pencarian dengan cermat dan perhatikan informasi seperti nama jurnal, kategori dan peringkat SJR dan faktor dampak. Kemudian mencari penerbit yang benar-benar masih terindeks Scopus misalnya dengan mengunjungi laman yang sudah tertera, pilih salah satu jurnal, tinjau hasil pencarian dengan cermat dan perhatikan informasi seperti nama jurnal, kategori dan peringkat SJR dan faktor dampak. Evaluasi jurnal-jurnal yang muncul dalam hasil pencarian berdasarkan kriteria-kriteria yang penting bagi Anda, seperti reputasi, relevansi dengan topik penelitian Anda, faktor dampak, dan indeksasi. Kemudian pilih menu homepage untuk melihat halaman utama jurnal. Setelah itu, pelajari dan pahami author guide yang disediakan. Berikut beberapa istilah lain dari author guide. Petunjuk pada penulis, pedoman penulisan, instruksi untuk penulis, guide for author, instruction for authors, instruction to contributors. Kemudian, setelah Anda memilih jurnal target, kunjungi situs resmi jurnal tersebut untuk membaca lebih lanjut tentang panduan penulisan, kebijakan penerimaan artikel, dan informasi penting lainnya. Nah, pada slide berikutnya kita akan membahas langkah-langkah penting dalam persiapan artikel untuk publikasi ilmiah yang sukses. Persiapan artikel yang baik adalah kunci untuk meningkatkan peluang diterimanya artikel Anda oleh jurnal ilmiah. Sebelum Anda mulai menulis, pastikan Anda memahami ruang lingkup jurnal yang Anda targetkan. Teliti panduan penulisan jurnal dengan cermat dan pastikan artikel Anda memenuhi semua persyaratan, format, struktur, dan gaya penulisan yang diperlukan. Lakukan riset yang menyeluruh tentang topik yang ingin Anda bahas dalam artikel Anda. Pastikan topik tersebut relevan, signifikan, dan memiliki kontribusi yang berarti terhadap literatur ilmiah yang ada. Kemudian tentukan struktur artikel Anda dengan baik sebelum Anda mulai menulis. Masukkanlah bagian-bagian seperti abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, dan daftar pustaka. Pastikan data yang Anda gunakan berkualitas tinggi dan relevan dengan topik penelitian Anda. Lakukan analisis data yang cermat dan teliti untuk mendapatkan hasil yang akurat dan bermakna. Gunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan terstruktur dengan baik dalam penulisan artikel Anda. Tulislah dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh pembaca potensial. Pastikan penelitian Anda mematuhi standar etika penelitian yang berlaku termasuk persetujuan etis, pengungkapan konflik kepentingan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip penelitian yang baik. Serta setelah menyelesaikan penulisan artikel, lakukan review dan koreksi secara menyeluruh. Pastikan tata bahasa, ejaan, serta kesesuaian dan konsistensi dengan panduan penulisan jurnal. Buatlah abstrak yang singkat, informatif, dan menarik minat baca. Sertakan juga kata kunci yang relevan dan representatif untuk memudahkan pembaca potensial dalam menemukan artikel Anda. Kemudian, membuat kolaborasi dengan peneliti atau penulis terkemuka dalam bidang Anda dapat meningkatkan citra dan kredibilitas artikel Anda. Upaya kolaborasi dapat membantu memperluas jaringan Anda dan memperkenalkan Anda pada lingkungan akademik yang lebih luas. Tinjau artikel-artikel yang telah diterbitkan oleh jurnal yang sama atau terkait dengan topik penelitian Anda. Perhatikan gaya penelitian, gaya penulisan, metode penelitian, dan fokus konten untuk mendapatkan wawasan tentang apa yang mungkin diminati oleh jurnal tersebut. Sebarkan artikel Anda melalui berbagai saluran komunikasi termasuk jejaring sosial akademik, blog, atau situs web pribadi. Aktif berpartisipasi dalam konferensi, seminar, dan juga webinar dapat membantu meningkatkan visibilitas artikel Anda. Tinjau tren penelitian terkini dalam bidang Anda dan cari tahu isu-isu yang sedang hangat. Menyajikan penelitian yang relevan dengan topik-topik yang sedang ramai dibicarakan dapat menarik perhatian penyunting jurnal dan pembaca potensial. Tingkatkan citra Anda sebagai peneliti yang aktif dan berpengaruh dalam komunitas ilmiah. Terlibat dalam kegiatan akademik seperti menjadi presenter pada konferensi, menjadi anggota dewan
penyunting jurnal atau menjadi reviewer untuk artikel-artikel lain dapat memperkuat reputasi Anda. Pertimbangkan kebutuhan dan minat pembaca potensial saat menulis artikel Anda. Pastikan untuk menonjolkan kegunaan praktis atau implikasi teoritis dari penelitian Anda yang dapat menarik minat pembaca. Proses publikasi ilmiah kadang-kadang membutuhkan waktu yang lama dan penuh tantangan. Tetaplah bersabar dan konsisten dalam upaya Anda dan teruslah berusaha untuk meningkatkan kualitas dan relevansi artikel Anda. Kita telah mempelajari langkah-langkah penting yang harus dilakukan dalam menelusur artikel atau untuk publikasi, mulai dari pemilihan jurnal yang tepat, persiapan artikel dengan cermat, hingga strategi untuk meningkatkan peluang diterimanya artikel kita. Teruslah belajar, berkolaborasi dan jangan ragu untuk menjajaki berbagai peluang yang ada. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang bergabung dalam sesi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.